Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Al-kafarat. Ta'riful kafarat. Al-kafaratu lughatan jam'u kafaratin wal kafaratu ma'khudatun minal kafri wa huwa asatru. Wa sumiyatil kafarah bihadal ismi lisatriha ad-damba takhfifan minallahi ta'ala. Wal kafaratu istilahan fi'lu ma min sya'nihi ayyam khuddamba min itqin wa sadaqatin wa siyamin bisyara'itin maksusatin. Ya. Ini bab berarti yang dalam kitab fikih, ini bab ubudiyah, ini adalah bab kafaroh. Nah, kafaroh itu apa? Ya, itu harus tahu kita definisi kafaroh. Nah, karena kadang kita dalam masalah ubudiyah ini dalam banyak hal disadari atau dan tidak, disengaja atau tidak, ternyata apa yang kita lakukan itu kadang keliru. Nah, makanya di sini memberikan solusi, diberikan solusi. Nah, maka definisi dari kafarat secara bahasa itu, kafarat itu adalah dari kata al-kafri. Kafri itu apa? Tutup. Ya. Nah, kenapa dikatakan kafarah dengan nama ini? Karena apa? Kafarat itu sebagai penutup dosa. Sebagai ditutup dosanya itu sebagai wujud keringanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi bahasa. Nah, adapun dari istilah itu adalah melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu yang sesuatu itu bisa menghapuskan dosa, yaitu baik itu berupa min itkin, yaitu memerdekakan budak, atau dengan sodako, atau dengan berpuasa, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kafarah, ya, mana dikatakan kafarah? Bisa jawab apa biasanya kafarat? Ya, ini kafarat ada macam-macam. Dan tujuannya apa? Yaitu cara gampangnya nangkono itu adalah untuk menghapuskan dosa. Nah, syariat daripada kafaroh. Nah, kafaroh itu disyariatkan, dan syariat kafaroh itu adalah banyak di dalam, baik di dalam Quran atau hadis. Ya, contoh ini di dalam masalah kafaratul yamin, fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Ya, kafaroh daripada yamin itu sumpah, itu adalah memberikan makan 10 orang miskin. Nah, juga di dalam masalah fisyaknil ikhsar fil hajj, haji zaman dulu terkepung, mau berangkat haji tapi dikepung oleh musuh, mamanya fa'in usirtum famastaisara minal haji. Ketika kamu terkepung, tidak bisa menyempurnakan ibadah, famastaisara minal haji, kamu memotong binatang yang kamu mampu. Nah, demikian juga ketika dalam pembunuhan, ya, dalam pembunuhan yang tidak disengaja, sampai berburu babi hutan karena merusak lahan pertanian. Dikira sampean pikir babi, ternyata wong warit, tembak mati. Wah, gimana kan? Ditembak mati. Loh, berarti kan benar-benar di situ tidak ada unsur kesengajaan. Ma'adawe Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabati mu'mina. Barang siapa membunuh orang mukmin di situ tapi karena tidak sengaja, maka yaitu kafarohnya yaitu dengan fatahriru raqabatin mukminah, yaitu dengan memerdekakan budak yang mukmin. Karena dengan memerdekakan itu seolah-olah menciptakan kehidupan, karena budak itu kan tidak punya daya apa-apa, berarti kan sama halnya dengan orang mati. Nah, dengan memerdekakan itu karena dia membunuh, maka dia menghidupkan, seolah-olah seperti itu. Bukan menghidupkan orang yang mati, tapi menghidupkan kehidupan manusia.
Qala subhanahu wa ta'ala fi dihar, demikian juga di dalam masalah dihar. Dawe Allah subhanahu wa ta'ala walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Barang siapa yang mendihar istri-istrinya, kemudian dia akan mencabut perkataannya, ya, mencabut perkataannya atas mencabut apa yang telah ia ucapkan. Ya monggo boleh, tapi dengan cara apa? Fatahriru raqabah ila akhiri ayat. Nah, adapun dalil-dalil yang ada di dalam sunnah, ya, di dalam sunnah diantaranya an Uqbah ibni Amr radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarah nadar itu sama dengan kafaratul yamin. Dan hadis yang lain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man khalafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatil ladzi huwa khair falyukaffir an yaminihi halafa. Barang siapa bersumpah melakukan sumpah, ya, setelah melakukan sumpah kemudian dia melihat sesuatu yang lain yang di luar sumpah itu ternyata lebih baik, falyati huwa falyati ladzi huwa khair, maka boleh dengan mencabut sumpah kamu dengan cara membayar kafarah. Selama ini kita tahu bahwa sumpah walib itu kan sudah harga mati, tapi dalam kondisi tertentu ketika kita sudah melakukan sumpah ternyata yang lain, umpamanya demi billahi nyora bakal milih presiden A, umpamanya kan. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, ia merasakan bahwa lebih baik. Dari awal sudah tidak akan wallahi bila. Ternyata seiring berjalannya waktu, waduh, ternyata sing top ini gimana ya? Nah, mama, ya, dalam kondisi seperti itu dia kemudian melihat yang lain itu, yang di luar sumpahnya itu malah lebih bagus. Terus dia nyabut sumpah, boleh nggak? Boleh. Kemudian bayar kafarah. Ya, semuanya sampean sumpah, wallahi, sing urung bojo, wallahi demi Allah, nyong rekon bojo karo kae, ora doyan-doyan, amit-amit. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu itu kemudian berbeda, sehingga mau tidak mau dia harus menerjang sumpah itu. Ketika bahwa itu lebih baik, tidak masalah, ya, dengan cara yaitu bayar kafarah. Ya, ini kan seolah kan sumpah udah harga mati kudu. Nah, ini kan dalam kondisi tertentu ini pada sama, kebohongan identik dengan sesuatu yang negatif, tapi dalam kondisi tertentu kebohongan itu bisa jadi itu adalah menjadi sebuah kewajiban kalau memang tujuannya itu adalah maslahah. Loh, ini kan kita selama ini kan didok dengan hal-hal yang terlalu sempit, ya. Sumpah harus dalam kondisi tertentu, ketika menerjang sumpah itu dianggap itu yang lebih baik, maka boleh, tapi nanti diganti dengan membayar kafarah, ya. Nanti akan dijelaskan. Man halafa an la yamin fara'a ghairaha khairan minha falyati ladzi huwa khair wal yukaffir an yaminihi, ya. Rahul Muslim fil aiman bab nadri man halafa yaminan an Nabi Hurairah radhiyallahu an wa sayati mazidul adalati indal bahthi anil kafarah insyaallah taala. Lah, itu nanti akan dijelaskan tambahan-tambahan dalil pada pembahasan kafarah yang lebih terperinci insyaallah, ya. Hikmatu tasrihil kafarati al kafaratu sar'an hiya jawabirul lil khalal alladhi awqa'ahul insan fi tasarrufatihi fahiya tarmimun lima qad afsadahu wa islahu lima qad akhta'a bihi wa izalatul athar ma qad tarataba ala fi'lihi
fa kafaratul qatli al khata' mathalan fiha ta'widun alal mujtama' ama isaqal insan minan nafs bi ihya'in nafsi ghairiha wa takhlisuha minar riqi idzarik asbaha ma yakunu hukman bil maut. Ya ini ya. Jadi orang tak baca kabeh, tidak kita baca semua, nanti langsung ada yang langsung dijelaskan. Karena ketika harus dibaca semua ini melelahkan bagi orang yang tidak potensi ngantuknya ini lebih cepat. Nah, hikmah syariat daripada kafaroh. Nah, kafaroh seperti yang sudah kita ketahui itu jawabirun lil kholal. Jadi nambali cacat. Ya, nambali cacat yang dilakukan oleh manusia di dalam tasarufnya, yaitu memperbaiki kerusakan atau memperbaiki kesalahan dan menghilangkan bekas-bekas yang timbul atas apa yang dilakukan. Nah, mana kafaroh itu contoh? Kita ambil contoh yaitu pada kafaroh atas pembunuhan yang di situ tidak disengaja. Kafarohnya apa? Memerdekakan budak, yaitu sebagai ganti atas dia telah menghilangkan nyawa manusia dengan menghidupkan manusia yang lain. Lah, menghidupkan kan tidak mungkin. Ya, menghilangkan nyawa manusia berarti harus kemudian diganti dengan melahirkan kehidupan. Karena yang sudah mati tidak mungkin kita hidupkan. Makanya sebagai solusi yaitu karena dia sudah membunuh, menghilangkan kehidupan, maka harus dia mengganti dengan kehidupan yang lain. Makanya dalam hal ini yang menjadi prioritas itu adalah memerdekakan budak. Ya, kenapa memerdekakan budak itu dianggap sebagai menghidupkan? Karena dengan dia mengakhiri statusnya dia sebagai budak, maka itu seolah-olah menciptakan kehidupan. Karena budak itu dalam fikih itu diserupakan dengan secara hukum itu dengan kematian. Karena dia tidak punya apa-apa. Soalnya kehidupannya itu adalah milik sayyidnya. Dia tidak bisa memiliki harta benda, nggak bisa memiliki apapun. Bahkan yang ada dia harus nurut. Makanya secara hukum dia itu adalah dihukumi seperti orang mati. Nah, dengan dia dimerdekakan dari budak sebagai kafarah dari pembunuhan yang tidak disengaja itu seolah-olah maka dia melahirkan kehidupan yang baru, yaitu dengan dia membebaskan budak untuk memerdekakan. Paham ya? Itu contoh. Nah, wa fit amin takhlisun nufusi minal ju'i wal aus wal haramat. Nah, demikian juga dengan memberikan makan. Dengan memberikan makan otomatis itu adalah membebaskan orang dari rasa lapar, dari rasa kefakiran, atau bahkan yang lebih ekstrim dari itu yaitu dari dia melakukan sesuatu yang diharamkan, mencuri mungkin karena tidak ada yang dimakan. Makanya kafarah itu juga ada yang dengan memberikan makan. Minimal itu menghilangkan rasa lapar. Syukur-syukur bisa menghilangkan kefakiran. Sasaran akhir yaitu meninggalkan dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Top ora ya mesti top. Ya. Wasyam takhlisul lin nafsi min adrani sayiat wa wasam ubiha ila darajati taqwa wal butu anil mungkarat. Lah, ada kalanya kafarah itu dengan puasa. Kenapa kok harus dengan puasa? Karena puasa itu bisa menghindari daripada kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa yang berupa adalah perilaku-perilaku yang buruk, dan bahkan dengan puasa itu bisa dia itu menaikkan, dia itu menuju derajat takwa ya, dan menjauhkan dari kemungkaran
kemungkaran itu sebagai sasaran. Nah, wa kafaratu dihar matalan ihbatul lizur alladhi irtakabahul mudakhir hinna sabaha zaujatau bi umihi waqtada ala khurmati khalilatihi. Lah adapun kafaroh di dalam dihar itu menghapuskan dosa. Lah karena apa? Apa yang dosa ia lakukan? Karena dia telah melakukan sebuah dosa, yaitu dengan menyerupakan istri yang halal baginya dengan ibunya yang haram baginya. Ya. Lah, adapun kafaroh yamin yang lain, wa kafaratul yamin mahwu athari al mutlaq ala hinsi min luhuqi dambibi wa husulil ismi minhu. Adapun kafaroh di dalam sumpah itu akan menghapuskan dampak-dampak dari sumpah yang ia lakukan, ya, yaitu karena apa? Konsekuensi daripada melanggar sumpah otomatis di situ berpotensi dosa. Lah dengan kafaroh dosa itu akan terhapuskan. Nah, wa kadza najid anal kafaroh fiha ba'du ta'wid amma fata wa ihdasu tarmi lima qad waqa'a minal mafasid wal khati'at wa fatu babil qurbi ilallah azza wa jalla wallah. Demikian juga bahwa kafaroh di situ itu ada sebagian ganti, ya, adegan itu adalah merupakan menjadikan ganti atas apa yang tidak bisa dilakukan. Contoh umpamanya orang benar-benar tidak mampu untuk puasa, itu bisa enggak? Itu bisa, statusnya itu adalah sebagai ganti, atau ya itu adalah untuk memperbaiki statusnya. Kafarah itu ada kalanya itu menjadi ganti atas apa yang tidak bisa dilakukan, atau atas apa yang tidak dilakukan. Tidak bisa atas apa yang telah ia lakukan. Ada kalanya di situ kafarah juga mempunyai muatan, itu adalah untuk memperbaiki sesuatu kerusakan atau kesalahan. Dan yang terakhir di situ kafarah itu adalah berfungsi di situ untuk membuka pintu untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang itu kafarah itu adalah sebuah tatanan, yang tatanan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, secara otomatis itu adalah wujud takarub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yalah, besok iki tanggung kafaroh mulai terperinci. Kafaroh itu ifsatu shaum, mungkin dulu ada yang mungkin tidak pernah puasa, terus bagaimana solusinya? Mungkin bisa jadi sampean wis umur wis tua, rasane umure wis cepak nembe mandan tobat, mien cokan ora puasa, salate plentongan. Bagaimana solusinya? Lah itu nanti besok ini bahas satu persatu. Wis wallahu a'lam bishawab.